Hari ini gajian, seminggu, 2 minggu lagi udah habis. Kok bisa ya? Padahal udah berusaha hemat, tapi kok cepet banget ya habisnya. Kadang kebutuhan pokok belum terpenuhi, kok udah habis aja ini gaji? Apa ya penyebabnya? Simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Padahal kita tuh nggak ngerasa beli apa-apa, tapi kok uang gampang banget habis ya? Apa sih faktornya? Faktor utama yang bikin uang kita cepat habis, iya, karena gaya hidup zaman sekarang. Kita tuh rela nggak mikirin kebutuhan pokok demi kebutuhan sekunder kita. Misal nih, kita rela beli tiket konser mau ratusan ribu, jutaan, tapi kita nggak punya tabungan. Kita juga rela cuma makan nasi sama telur tiap hari demi bisa nongkrong di kafe. Kita rela berkorban demi kebutuhan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Belum lagi kalau dari kalian ada yang judi online. Padahal kita kelasnya masih menengah ke bawah, tapi tetap aja ngikut judi yang jelas banyak boncosnya. Terus kita juga suka nge-give idol yang entah di TikTok atau di aplikasi lain. Padahal ini tuh bukan pengeluaran yang wajib, tapi sering kita utamain di atas kebutuhan pokok kita. Nah, sekarang tuh juga banyak fitur berlangganan, kayak langganan Netflix, langganan gym, langganan Spotify. Kelihatannya emang murah, tapi nggak kerasa pengeluaran jadi besar. Selain itu, sekarang tuh bener-bener deh, gaya diutamain. Gayanya elit, tapi ekonomi sulit. Beli barang harus branded, nongkrong tiap minggu. Kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, tapi kita malah nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan baik. Terus, hal-hal kayak tadi, kita atas namain sarana healing. Kayak, ya udahlah nggak apa-apa uangku habis, yang penting mentalku aman. Ya, nggak bisa nyalahin juga sih, tapi kalau emang kita punya mental issue, kita tuh paling tepat mending ke psikolog aja nggak sih? Karena healing juga sifatnya cuma sementara. Mungkin iya, kita seneng, tapi ya udah bentar doang. Terus gimana dong cara kita ngatur uang kita biar nggak langsung habis? Sebelum kita ke gimana ngatur uang, kita tuh harus identifikasi keuangan kita dulu. Misal nih, gimana kondisi tabungan kita? Atau kita punya utang apa enggak? Itu harus kita cari tahu dulu. Kalau kita udah tahu hal tadi, kita jadi mikir, sebenarnya keuangan kita tuh udah aman apa belum sih? Kalau udah, kita coba lakuin identifikasi selanjutnya. Kita ketentuin skala kebutuhan kita. Kita tentuin prioritas kebutuhan kita tuh apa aja. Kan kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Jadi dengan kita tahu kebutuhan kita sendiri, ini bakal lebih mudahin kita nentuin skala kebutuhan prioritas kita. Misal nih, buat kita belanja bulanan tuh yang paling penting. Tapi buat teman kita, dia lebih pentingin kebutuhan wifi di rumahnya. Nah, setelah kita tentuin nih skala kebutuhan kita bikin track dan review keuangan kita. Ini tuh langkah paling penting buat kita paham kebiasaan pengeluaran kita. Dan gimana kita bisa ngembangin kebiasaan kita lebih baik. Misal, kita tuh ternyata terlalu sering beli barang yang nggak terlalu penting. Kayak beli case HP, beli make up yang lagi viral, pokoknya hal-hal yang nggak terlalu penting. Nah, kita udah tahu nih tentang hal ini, jadi kita bisa lebih mikir kalau mau beli barang-barang tadi. Nah, kita juga udah selain itu, kita juga perlu bikin tabungan. Kita mungkin sering ya nabung, tapi nggak ada tujuannya, makanya kita gampang ngambil tabungan kita. Nah, kita perlu nih buat tujuan dari nabung kita. Entah buat beli HP, buat buka cicilan rumah. Yang penting kita tahu tujuan kita nabung biar kita bisa lebih konsisten buat ngisiin penghasilan kita buat nabung. Selain ketiga hal tadi, kita juga harus bebasin diri kita dari utang. Kita tuh ngutang udah jelas bakal jadi beban buat diri kita sendiri. Dan bisa bikin kita stres. Nah, hal yang juga mungkin terjadi, kita jadi kebiasaan ngutang. Kita jadi kebiasaan pengen ngutang terus-terusan. Pas udah bayar hutangnya, kita ngutang lagi. Udah bayar lagi, kita ngutang lagi. Pokoknya ini nggak bakal kelar kalau kita udah kebiasa sama yang namanya utang.
Makanya kita harus ngilangin kebiasaan ini. Kita langsung tutup dulu aja utang kita kalau kita udah gajian, dan udah nggak usah dilanjutin utangnya. Dengan gini kita bisa fokus sama goals kita. Beberapa hal tadi adalah cara biar kita nggak selalu ngerasa kok uangku cepet habis ya. Iya, jadi emang kita harus pintar ngatur keuangan kita. Dengan tadi yang pertama, identifikasi penghasilan kita. Tentuin skala kebutuhan kita, biar kita tahu kalau uang kita segini tuh cukupnya buat kebutuhan ini, kebutuhan ini. Dengan gini kita jadi kebiasaan ngalokasiin uang kita. Selain itu, kita harus punya tabungan. Entah tabungan jangka pendek atau jangka panjang. Setidaknya kita punya tabungan buat diri kita. Dan ingat, kalau kita juga harus punya goals buat tabungan kita tadi, biar kita lebih semangat lagi nabungnya. Biar kita juga lebih konsisten dan nggak gampang ngambil uang tabungan kita. Terus jangan lupa buat cepet nutup utang kalian. Jangan sampai kita punya kebiasaan utang yang berkepanjangan ya. Itu tadi beberapa tips mengelola uang yang bisa kamu terapin.